Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lola Wahyuli, NIM 21002130 dan merupakan mahasiswa dari jurusan Administrasi Pendidikan. Di sini saya ingin menjelaskan atau mereview kembali materi-materi yang telah dijelaskan oleh Bapak sebelumnya yang telah disebutkan di YouTube Bapak. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai menganalisis bagaimana perbedaan humas, bagaimana perbedaan public relation dengan advertising, dengan marketing, promosi, penjualan, propaganda, dan publicity. Nah, kelihatannya nih antara itu sama saja, tapi ternyata sangat berbeda gitu. Maka kita akan kenali lebih jauh tentang persoalan ini. Sekarang yang pertama, kita pahami dulu istilah dari MPR dan DPR. Istilah dari MPR dan DPR. MPR itu kita kenal dengan Marketing Public Relations dan chapter adalah Public Relations. Public Relations pada prinsipnya mau tidak mau akan terpecahkan ke dalam marketing public relations atau corporate yang satu terkait dengan marketingnya. Yang kedua, terkait dengan corporate-nya, apabila ditanyakan untuk apa marketing public relations, jawabnya ternyata sangat singkat gitu ya. Jawabannya adalah untuk membentuk citra perusahaan, memperbaiki dan meningkatkan citra perusahaan yang berdampak terhadap keputusan pembeli tersebut. Jadi di sini citra perusahaan itu sangat berpengaruh loh teman-teman gitu. Jadi akan lebih baiknya untuk citra perusahaan kita ini harus baik, harus bagus di mata masyarakat agar mereka tertarik dengan produk ataupun jasa yang kita sediakan. Nah, bahkan citra perusahaan ini berdampak terhadap keputusan pembeli. Bahkan dari hasil penelitian, marketing public relation atau MPR ini tidak begitu saja serta-merta mendorong keputusan pembeli, melainkan secara tidak langsung itu dilakukan melalui citra perusahaan itu sendiri. Sekarang selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih perbedaan dari MPR dan DPR itu. Perbedaannya, MPR ini merupakan marketing public relation yang dimana proses dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai macam program mendorong nilai beli, minat, serta kepuasan konsumen. Jadi di marketing public relations ini terdapat kegiatan-kegiatan atau proses-proses seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya, bagaimana dengan CPR gitu. Nah, CPR ini dikenal dengan Corporate Public Relations. Ini adalah fungsi manajemen perusahaan dan tujuannya adalah untuk mendukung tujuan masyarakat. Jadi fokusnya bukan pada penjualan, tapi untuk mendukung tujuan masyarakat yang ada di sekitar itu. Alat dan teknik public relation yang sering digunakan untuk menunjang marketing atau penjualan suatu bisnis, kita menyebutnya yaitu komunikasi marketing atau marketing public relation. Banyak pengelolaan yang menerapkan sebagai pendukung usaha promosinya dalam rangka marketing. Di sini menerapkan pembauran dari pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan mulai dari produk, price, space promotion. Nah, ini dalam istilah pendapat Said Al 1992 bahwa promosi dalam marketing yang disebut dengan mix atau pergaulan pasar itu sering kita lihat sesuai dengan topik yang dibahas sebelumnya yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara public relation dengan advertising? Nah, public relations prinsipnya lebih banyak kepada bidang pemberitahuan informasi, mendidik, dan menciptakan pengertian yang sama
pemahaman yang sama melalui pengetahuan. Nah, sedangkan advertising ini berkaitan dengan seperti iklan, periklanan, lebih menekankan pada selling mindset dengan menggunakan keterampilan yang kreatif. Jadi pada advertising ini, apabila itu ada iklan-iklan di TV ataupun di jalan-jalan, itu masuk dari advertising. Jadi memang tujuan advertising ini adalah iklan menjual sesuatu yang mempengaruhi daya pikir dari calon klien atau masyarakat. Keberhasilan klien itu ditentukan dari keberhasilan public relations dalam menyampaikan atau mendidik masyarakat terhadap produk yang diiklankan tadi. Misalnya nih, kita sebagai seorang public relations banyak mempengaruhi atau mengajak masyarakat untuk ini nih produk kita, ini nih jasa kita, ayo beli, ayo gunakan. Nah, jika banyak masyarakat yang memakai dan membeli, maka public relations-nya itu bisa dikatakan tercapai gitu. Nah, lalu bagaimana pula perbedaan public relations dengan marketing? Marketing adalah satu rangkaian kegiatan yang mengatur arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi, antara di dalam marketing ini terdapat siklus atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dari produsen hingga konsumen, dari yang menciptakan barang sampai yang menghabiskan barang kita atau menggunakan jasa kita. Jadi harusnya yang menjadi rangkaian kegiatan yang mengatur arus barang dan jasa dari produser ke konsumen dalam hal itu adalah tanggung jawab dari public relation. Dan periklanan juga mengkomunikasikan nih segenap konsep, gagasan dalam objek yang dipasarkan sehingga pada akhirnya di benak khalayak sasaran yang tertanam adalah benih motivasi untuk membeli apa yang dipromosikan. Misalnya konsep dan periklanan kita ini sudah keren, sudah kreatif sedemikian mungkin nih. Nah, lalu ketika kita menampilkan, orang tersebut akan tertarik, wow ini bagus ya barangnya, ini bagus ya jasa penelitian jasanya. Maka dengan demikian tentunya orang tersebut akan berpikir, oh besok aku harus beli barang ini nih, harus coba barang ini nih. Nah, besoknya dia akan membeli, maka itu akan berpengaruh, maka itu periklanan itu dapat menanamkan benih-benih bahwa untuk mempengaruhi masyarakat atau klien kita. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada salah mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.